Iya, kelas seduh manual. Luar ya. Hello, welcome back to our channel Rahma Coffee Addict. Di video kali ini adalah bab ketiga dari rangkaian video perjalanan saya ke Dongeng Kopi. Dan sebelum dan sesudah kalian menonton video ini, jangan lupa untuk nonton video pertama dan kedua untuk melengkapi rangkaian dari video ini. Link akan saya taruh di description box. Dan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Dongeng Kopi. Semoga makin jaya, semakin sukses, dan semakin membangun negeri lebih baik lagi. Amin. Jangan lupa komen, like, dan subscribe juga. Ini sudah angkatan ke-39 kalau yang akan baru ini. Biasanya satu angkatan itu berapa sih? Kali pertama sebenarnya banyak, awalnya itu 10 ya. Jadi perjalanan kelas seduh manual ini juga hadir bukan atas kehendak kita, tapi permintaan teman-teman. Jadi sebenarnya gini Mbak, semua program, semua hal-hal yang kita lakukan ini lebih banyak memang merespon dari teman-teman, dari teman-teman yang pandang ke sini. Kami menyebutnya sebagai warga kerap dolan. Kerap dolan ini sebenarnya akronim Mbak. Kerap dolan itu kan kalau bahasa Indonesia itu artinya sering main gitu ya. Tapi ini akronim. Kerukunan pelanggan kopi, kerukunan pelanggan dongeng kopi, pelan kekancan. Jadi berteman dan sering ngopi bareng kan gitu. Iya. Jadi warga kerap dolan ini yang awalnya tuh kita ini balik lagi ke tadi ya, bahwa dulu kali pertama kali kita hadir di Jogja itu kan kita bersanding dengan angkringan, dengan kedai kopi generasi yang ini kopi seadanya gitu kan, terus juga terus ada burjo kan gitu ya. Dan ketika kita akan mengambil perhatian itu kita butuh energi khusus Mbak. Nah yang kita lakukan saat itu adalah kita bikin kampanye ekstrim. Kampanyenya stop kopi sobek, berhenti minum kopi instan, nikmati kopi terbaik Nusantara. Tapi kan kampanye itu menjadi slogan kosong ya, ketika kita tidak solutif gitu ya. Tidak solutif ya. Tidak solutif. Maka solusi yang kita keluarkan saat itu kita bikin kampanye make your own coffee. Bikin minum kopi. Jadi make your own coffee itu kita hadir tiap pagi jam 8 sampai jam 12. Tujuannya untuk mengajak teman-teman menikmati kopi, satu edukasi, kemudian yang kedua melakukan eksperimentasi, jadi mengambil pengalaman dari menyeduh kopi, dan di situ barista berperan untuk menjelaskan gitu ya. Dan di sana bayarnya suka-suka. Jadi seduh suka-suka, bayar suka-suka. Jadi misalnya teman-teman nggak punya duit gitu ya, biasanya ngopi di burjo sekian gitu ya, terus pengen ngopi enak ya bisa mampir ke Dongeng lewat make your own coffee, bayarnya suka-suka. Tapi kan kadang orang juga khawatir ya, Ada jamnya tadi ya? jam 8 sampai jam 12 gitu ya. Khawatirnya kan gini Mbak, aku kalau bayar, kalau misalnya cuma sedikit malu nih gitu kan. Nah kita tetap membuat semua orang terhormat, jadi kita kasih kaleng Mbak. Kalau di situ ada kalengnya aja masukin aja, jadi kan nggak ketahuan ya. Hanya Allah dan dirinya yang tahu, hanya Tuhan Sama kaleng yang tahu kan gitu. Nah jadi mereka tetap terhormat, bisa ngopi tenang kan. Kadang kan malu juga kan, aduh aku cuma punya duit sekian gitu. Nggak apa-apa, di Dongeng bisa kayak gitu. Jadi jam 8 sampai jam 12 itu program itu berjalan, dan beberapa setiap hari. Sebenarnya di sisi lain juga kita waktu itu bikin kampanye soal ngopi pagi. Jadi saat itu belum ada budaya ngopi pagi. Sekarang kan udah banyak rame ya ngopi pagi. Di Dongeng Kopi masih? Oh di Dongeng masih sampai sekarang masih. Nah di masa lalu itu kan ngopi pagi itu bukan sebagai tradisi, karena orang ngopi itu selalu identik nongkrong malam berlarut-larut ya kan, berlarut-larut sampai akhirnya apa ya, nggak produktif kan, bangunnya siang kan gitu ngapain. Nah padahal kan kalau kita bicara kopi adalah identik dengan produktivitas. Amerika kan begitu luar biasa produktif karena secangkir kopi kan gitu, bukan karena cola kan, bukan karena soda kan gitu. Itu Mbak, jadi kita bikin program itu di perjalanan waktu ternyata teman-teman yang ikut make your own coffee, saya pengen lebih dalam mas belajarnya.
ya udah kalau gitu bikin anu aja mas, gimana bikin kelas. Kami cuma bilang waktu itu, coba kamu inisiasi berapa orang temanmu kamu ajak, kita bikin kelas. Kalau kamu bisa ngumpulin orang, kita bikin. Ternyata mereka bisa menginisiasi menjadi satu kelompok, kemudian kita bikin kelas. 2015 waktu itu kelas pertama kali kita gelar. Oh, berarti itu sejarah kenapa Dongeng Kopi buka kelas. Iya, manual ya. iya, dan waktu itu kita nggak berbayar ya, karena saat itu kita cuma berpikir bahwa karena kita punya roastery, kita punya rumah sangrai, gimana caranya rumah sangrai ini bisa berputar. Teman-teman ikut kelas, kalau misalnya teman-teman selama proses kelas ini pakai kopi kami dan nanti sisanya bisa dibawa pulang, jadi beli kopi kami ajarin bikin kopi. Perlahan itu kita kemudian coba sistematiskan, mulai ada kurikulum, dan berdasar evaluasi beberapa kelas sebelumnya kita akhirnya coba untuk masifkan, jadi lebih efektif. Kelas kami cuma maksimal 7 orang. Nah, terus untuk syarat bisa ikut kelas itu apa aja? Nah, karena syarat tertentu ya? jadi ketika awalnya itu kan rame, akhirnya orang pada tahu kan, karena belum waktu itu Jogja belum rame ada kelas kopi gitu kan. Rame orang kemudian lewat getok ular, gotok mood kemana-mana, kita bisa ikut kelas di Dongeng gitu, rame kan. Kita mulai kewalahan, terus sampai kemudian kedengeran sama satu media mbak. Jadi waktu itu di Kompas TV kita itu diundang untuk datang ke Kompas TV untuk bercerita soal kelas kopi gratis itu. Tambah rame lagi kan gitu. Akhirnya kita bikin proses seleksi tadi. Proses seleksinya adalah dengan menulis gitu. Kenapa dengan menulis? Karena gitu ya, Dongeng Kopi ini adalah mengawinkan buku gitu ya, dan mengawankan pembaca. Jadi kita itu menghadirkan kopi dan buku. Kayak salah satu slogan kami adalah sibuk baca banyak kopi kan gitu. Jadi kita memang menghadirkan, kenapa misalnya ada buku dan kopi, karena kami selalu ingin bahwa kedai kopi yang Dongeng Kopi ini punya kiblat. Salah satunya adalah satu kedai kopi di Eropa, Lepko Kopi. Satu kedai kopi yang dia menghasilkan banyak sekali orang-orang besar yang dia produktif gitu kan. Jadi di kedai kopi nggak hanya cuman buat waktu dengan pakai Dongeng Kopi ini berarti emang sudah kelihatan ya. Dongeng itu kan lebih cenderung orang tentang soal cerita, iya, dan buku dan baca gitu. Betul dongeng itu panjang kan. Dongeng itu kan kalau kita dengerin dongeng dari orang tua itu kan selalu bilang Alkisah di masa lalu, Syahdan gitu kan, terus apa namanya, ada apalah mas, ya itu misalnya kan yang bahasa Inggrisnya bagus gitu kan, pada suatu hari gitu kan. Nah itu kan berarti kan itu sebuah cerita yang dia ditularkan terus menerus dan itu panjang, konon kan gitu, Syahdan kan gitu, itu kan panjang sekali gitu. Dan harapan kami memang Dongeng Kopi harus banyak, selalu banyak. Dan karena ada itu kita harus merawatnya dengan baik, dengan hal-hal yang panjang gitu ya. Jadi tidak tematik. Kalau teman-teman misalnya hari ini kita ketemu kedai-kedai kopi yang temanya apa tertentu, misalnya warnanya putih gitu kan, itu satu saat pasti akan tidak sesuai dengan zaman, harus lagi gitu kan, berubah konsep. Nah kami itu ingin yang lebih panjang. Nah, makanya kemudian ikut kelas tuh harus nulis masalah gitu ya. Kenapa? Satu sisi supaya dia punya niat. Karena kelas ini setelah saya telaah gitu ya, dan berdasar pengalaman kami dulu waktu di organisasi, orang-orang yang niat benar-benar belajar itu tuh dia berbeda dengan orang yang terpaksa atau hanya sekedar gagah-gagahan gitu ya. Syarat menulis ini adalah bagian dari mereka tuh serius. Serius. Kalau nulis pasti baca. Iya, baca. Akhirnya mereka bakal cari referensi untuk bikin. Nah itu sebenarnya untuk menyambungkan frekuensi. Jadi kan di kelas kopi ini kan panjang ya, maksudnya kan kita nggak bisa dengan serta-merta langsung bikin kopi itu kayak gini. Tapi kita harus bercerita mengenai latar belakang kemunculan alat misalnya. Kita bicara misalnya pour over. Kenapa sih pour over muncul? Betul, kita kan pasti akan melihat latar belakang. Pour over muncul itu karena ini. Terus apa yang pengen ditargetkan gitu ya dari hasil kopi lewat pour over itu apa? Kenapa sih metode boiling muncul gitu?
kenapa sih ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dari proses membaca, dari proses menulis yang dilakukan oleh teman-teman, itu mereka akan minimalnya dia punya fondasi, betul, punya fondasi bahwa step ini, step ini, step ini. Betul. Gitu. Jadi teorinya kemudian kita nggak berlarut-larut. Karena kalau teorinya kita berlarut-larut, prakteknya akan molor. Karena menurut saya tetap teori juga penting. Berarti kalau sekarang nih Mas, ada teman-teman yang pengen daftar itu mesti datang langsung atau Bisa lewat kontak WhatsApp atau DM aja cukup. lewat Instagramnya dengan kopi Iya. gitu ya? Sekarang berbayar untuk dapat kopi karena pulangnya bawa kopi gitu. Kali aja ya. Iya. Intinya kita jualan kopi, tapi kita tidak menjual ilmu, tapi kita jualan kopi. Jadi untuk informasi Ilmunya gratis, kopinya gratis. Iya, kopinya bayar sama akomodasi. Misalnya teman-teman nanti ada dapat konsumsi, kemudian ada blog note dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk informasi lengkapnya bisa langsung infoin di Instagram. Bisa, Instagramnya, Twitternya, Facebooknya juga. blognya, Fanpage-nya ada ya. fanpage-nya ada. Pokoknya kita memang meramaikan kanal dunia maya sih, karena kita awalnya dari dunia maya gitu. Kalau yang untuk di luar kota nanti berarti ada disediakan tempat atau Nah itu yang sampai sekarang itu banyak teman-teman memang dari luar kota, tapi mereka rata-rata itu nginep di tempat teman kosnya. Ada teman yang di sini terus Kuliah di sini kosnya semuanya. gitu. Satu, kemudian ada yang di tempat saudara. Tapi ada juga satu ketika orang yang benar-benar niat dia nginep di hotel pak, gitu lah. Ah, cuma 3. Dan bawa supir itu. Jadi 3 hari 15 jam. Gitu. Dan dibandingkan kelas-kelas yang lain, kami relatif lebih terjangkau satu, kemudian juga lebih komprehensif gitu ya. Dan yang dibangun itu bukan hanya teknis bagaimana menyeduh dengan baik, tapi logika seduh. Karena kalau logika mbak, pakai alat apapun dalam situasi apapun itu akan bisa. Tapi kalau teknis, kamu terjebak pada alat-alat tertentu. Jadi yang kita bangun adalah pemahaman. Kelas kami seperti itu. Mas Tinggal kayaknya sekian dulu agak pesan-pesan nggak buat Pesan saya gitu ya, terus pantengin channelnya Rahma Coffee Edit buat supaya bisa dapat informasi-informasi terbaik soal ngopi. Ini nanti juga pasti akan keliling Indonesia kan, nggak cuma itu ya. Jangan lupa juga untuk follow Dongeng Kopi. Pelesir kopi juga jangan lupa ya. Pelesir kopi juga jangan. Atau kalau misalnya ke Dongeng jangan lupa untuk mampir, kita punya di toko buku Alim itu selain buku ada juga merchandise, ada buah tangan, ada tanda kopi itu ya untuk kaos-kaos, ada apron, banyak lah ada teman-teman kalau misalnya. Bahkan ada buku-buku besutan dari perajin gitu. Pokoknya senang baca. atau teman-teman yang punya kerajinan pengen dititipkan bisa dititipkan di sini karena kita memang jualan apapun untuk kreativitas masyarakat kita kan gitu. buat Dan kalian ekonomi juga kerakyatan. yang dari luar kota kebetulan ke Kaliurang jangan lupa mampir. Saya Rahma. Gue kan Saya pelesir kopi. Lesir Kopi. Terima kasih Bung Rahma atas ilmu dan cerita. Nah, terima kasih. Kita berbagi pengalaman. Salam kopi lover. Salam.